Episode 176, Bobroknya si gadis dingin. Ipana mendiamkan Fajri semenjak abangnya itu pulang ke rumah. Fajri berusaha untuk membujuk Ipana sambil tergelak karena berhasil mengerjai adiknya itu. "Ayolah deh, jangan marah lagi ya, kita damai," ucap Fajri mencolek-colek pinggang Ipana. Gadis manis itu hanya menatap abangnya dingin. Wajah kesal Ipana tidak bisa lagi untuk disembunyikan. "Hehe, maafin abang ya sayang, janji dia nggak gitu lagi." "Udahlah, Dede malas sama abang," ketus Ipana. Ia bangkit dari duduknya dan kembali ke kamar. Fajri hanya tersenyum masam melihat adiknya yang kembali bersikap dingin. "Rasain kamu bang, ngerjain adek sampai segitunya," ucap Fajri yang menahan tawa. "Hehe, habisnya Dede lucu kalau seperti itu Buna," ucap Fajri terkekeh. "Bujuklah dedekmu." "Yang dingin itu bang, bunda nggak ikutan," ucap Fajri terkekeh geli melihat tingkah anak-anaknya. "Ih, bunda," rengek Fajri mengekori Fajri dari belakang. "Udah sana, bujuk dede dulu. Peluk, cium, atau nih bawain es krim," ucap Fajri menyerahkan 2 buah es krim ke tangan Fajri. "Kue yang dibawa dede tadi masih ada bunda?" tanya Fajri setelah mendapatkan es krim di tangannya. "Sudah bunda bagi sama yang lain. Kenapa sayang?" tanya Fajri menatap Fajri lembut. "Gak apa-apa bunda, kalau gitu abang naik dulu." "Iya sayang, hati-hati ya. Jangan lupa ajak dede bareng. Panggil juga ayah di ruang kerjanya." "Iya bunda." Fajri berlalu dari hadapan Ipana setelah mengejuk pipi Fajira yang menenteng 2 bungkus es krim menuju kamar Ipana. Sejenak ia berdiri depan pintu yang bertuliskan Princess Ayah Ipana Hanindya Dirgantara. Ia mendengarkan sayup-sayup lagu dengan irama musik yang keras. "Apa Dede sedang mendengarkan lagu rock atau DJ?" batin Fajri penasaran. Ia membuka pintu kamar Ipana secara perlahan. Ia mengintip dengan rasa penasaran yang membuncah. Betapa terkejutnya Fajri ketika melihat Ipana tengah melakukan atraksi memutar kepala diiringi dengan musik dangdut koplo. Fajri segera menutup kembali pintu kamar itu sebelum Ipana menyadari kebenaran dirinya. Ia sedikit menjauh dan tertawa terbahak-bahak melihat tingkah adiknya. "Apa itu yang dinamakan cewek dingin? Astaga Dede, bukankah itu sangat lucu? Punya adik satu tapi tingkahnya segudang. Hahaha," ucap Fajri di sela tawanya. Fajira mengernyit melihat Fajri yang tengah tertawa sambil terbahak-bahak. Ia sengaja mengikuti pria kecil itu untuk melihat bagaimana cara Fajri merayu adiknya. Karena penasaran, ia segera melangkah menuju pintu kamar Ipana dan ikut mengintip. Pantas saja Fajri bisa tertawa sampai seperti itu. "Astaga mas, kamu akan tepuk jidat melihat kelakuan putrimu yang anggun dan dingin ini." "Wah," batin Fajira meringis sambil menahan tawanya. "Dek," panggil Fajira. "Dek." Ipana yang tengah membungkuk hendak memutar kembali kepalanya menjadi terkejut dan membeku ketika melihat kaki ibundanya. "Aduh, apa bunda melihat tingkahku barusan? Ih, sangat memalukan kamu Ipana," batin gadis kecil itu menjerit. Ia segera membetulkan posisinya agar bisa berdiri dengan tegap. Ia tersenyum kecut ke arah Fajira dan kemudian merengek ketika melihat ibundanya tengah menahan senyum. "Buna," rengek Ipana berjalan ke arah Fajira dan memeluknya. "Haha, kamu ngapain sayang?" tanya Fajira yang sudah tidak bisa menahan tawanya. Buna, jangan ketawa, Dede malu," rengek Ipana menyembunyikan wajah meronanya. "Dede ngapain sayang?" "Dede lagi bosan Buna." "Kenapa nggak main sama abang?" "Kan Dede lagi kesal sama abang Buna," ucap Ipana cemberut. "Dek, berenang yuk," ucap Fajri yang baru saja masuk sambil membawa es krim di tangannya. "Gak mau, Dede masih marah sama abang," ucap Ipana kesal. "Yakin mau marah sama abang? Es krim coklatnya tinggal 1 lagi, berarti untuk abang aja," ucap Fajri mulai membuka bungkusan es krim itu. Glek. Ipana menelan salivanya. Jika tidak ia ambil pasti tidak ada lagi stok es krim kesukaannya. Tapi ia masih merasa kesal dengan sang abang yang tega mengerjainya tadi. Ia masih terdiam menatap Fajri yang terlihat tengah menahan tawannya. "Ngapain abang senyum-senyum seperti itu?" tanya Ipana mengernyit. "Gak apa-apa sayang, abang minta maaf ya, kita damai lagi. Ini esnya boleh untuk Dede," ucap Fajri membujuk adiknya. "Nanti abang ngerjain Dede lagi," sungut Ipana jual mahal.
Enggak, abang gak ngerjain Dede lagi, ucap Fajri tersenyum. Ya udah kita damai, ucap Ipana menampung tangannya. Nah gitu dong, ucap Fajri membalas uluran tangan Ipana. Ih bukan salaman bang, es krimnya sini, ucap Ipana mengelak. Tanpa menunggu lama, Fajri segera memeluk Ipana dan mengecupnya sana-sini sambil tertawa. Gadis itu mengernyit bingung melihat ekspresi Fajri. Abang kenapa? Delik gadis manis itu sambil membuka bungkus es krimnya. Gak apa-apa sayang. Fajri berjalan menuju speaker kecil yang ada di atas meja nakas. Ia menghidupkannya, terdengar suara musik bergenre dangdut koplo. Fajri yang jahil menirukan gaya Ipana yang sempat ia lihat tadi. Ayo deh goyang sama bang di sini, ajak Fajri sambil memutar kepalanya. Ipana melotot melihat abangnya yang bergoyang. Ia menebak jika Fajri juga melihat aksi panggungnya yang sangat heboh. Es krim yang sudah cair semakin meleleh di tangan Ipana. Namun gadis kecil itu masih menatap Fajri yang tengah berjoget sambil bernyanyi di hadapannya. Dek, es krimnya udah menetes sayang, ucap Fajira membersihkan tangan Ipana menggunakan tisu. Apa abang lihat Dede juga Buna? Hilang sudah urat malunya. Heh, iya sayang, Fajira terkekeh. Hiks, wah, pecah sudah tangis Ipana. Ia kepalang malu karena tinggal bobroknya diketahui oleh orang lain yang menangis terseduh di dalam pelukan Fajira. Fajri yang melihat adiknya tengah menangis segera mematikan musik itu. Dede kenapa nangis? Tanya Fajri bingung. Hiks, Dede malu, rengek Ipana. Hehe, sudah jangan nangis lagi yuk kita berenang, ajak Fajri sambil menggendong adiknya. Ipana menurut, ia memeluk Fajri sambil memegang es krimnya dan keluar dari kamar itu menuju kolam berenang. Tak lupa mereka memanggil Irfan terlebih dahulu. Sementara Fajira masih terkekeh di dalam kamar anaknya. Ia sangat tidak menyangka di balik sifat dingin Ipana ternyata justru tersimpan kebobrokan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya bisa menggalang karena mendapatkan anak yang sangat jenius, unik dan ajaib. Ayah, ayah, teriak Ipana. Bunda, 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 teriak Fajri. Irfan dan Ipana tengah bersiap untuk melakukan lomba renang. Siapa yang kalah dan terlambat untuk sampai ke sisi lain kolam akan membayar makan malam mereka di restoran yang paling mahal di kota itu. Ayah nggak akan menang dari bunda, ucap Fajira tersenyum semirik. Fajira dan Ipana terlihat sangat cantik dengan bikini hitam yang membalut sebagian kecil tubuh mereka dan itu terlihat kontras dengan kulit putih bersih milik dua bidadari cantik itu. Sementara Irfan dan Fajri hanya memakai celana renang yang ketat. Kolam berenang itu memiliki privat room sehingga tidak ada orang yang bisa melihat mereka satu orang pun. 3, 2, 1, go, teriak Ipana dan Fajri bersamaan. Biur, biur. Fajira berani berenang dengan gesit karena ia sejak kecil memang sudah mahir dalam berenang. Sementara Irfan ia unggul karena badannya yang tinggi, mereka berpacu hingga garis finish. Irfan bermain curang karena ia menggelitik Fajira di pertengahan kolam sehingga pria tampan itu keluar sebagai pemenang. Ya, ayo curang, teriak mereka bersamaan. Fajri dan Ipana meloncat dan masuk ke dalam kolam dan menyiram Irfan dengan air. Sore itu terlihat sangat membahagiakan dengan kehangatan dan cinta yang mengalir di setiap tawa mereka.